Bang, Siap. dari beberapa pendukung Pak Anies yang bertanya, mana Bu Susi, gitu loh. Nah, apa memungkinkan Bu Susi akan merapat ke kubu Pak Anies? Kalau memungkinkan, memungkinkan saja. Tapi bahwa apakah dia akan declare resmi atau belum, saya juga belum tahu. Tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang saya bertemu, selain Bu Susi ya, itu yang mengatakan kepada saya, guys, aku dukung Anies, kau tenang saja. Tapi untuk declare nanti dulu. Karena ada persoalan-persoalan kedudukan di lingkungan macam-macam lah gitu. Tapi di balik layar mereka dukung Anies. Tinggal kita lihat aja nanti, yang kalau semakin dekat waktunya semakin siap untuk langsung declare. Deklarasikan timnasnya, ada kaptennya dari mantan Basarnas dan mantan pilot F-16 ya, dan komposisinya seperti itu tadi. Gimana Bang menurut Abang? Menurut saya bagus sekali ya, sebuah kejutan yang luar biasa. Kalau yang lain-lain biasanya itu timnas diambil dari pengusaha, dari apa, ini dari seorang yang pengalaman mengelola masalah-masalah kebencanaan sebenarnya. Lalu juga mantan pilot tempur. Jadi ini sebuah kejutan dari timnas Anies dan Caimin menjadikan Pak Sauki untuk menjadi ketua kapten dari tim pemenangan Anies Baswedan Caimin. Peluangnya bagaimana pemenangannya? Peluang pemenangan Anies dari realitas tinggi sekali. Realitas ya, dalam artian begini, setiap Anies kemana-mana, apakah itu di Makassar, apakah itu di Malang, di Jember, di Ciamis kemarin, itu puluhan ribu orang yang hadir. Untuk tidak saya bombastis mengatakan 1 jutaan, tidak, tapi puluhan ribu. Itu pun antusiasmenya juga sudah sangat luar biasa. Secara realitas itu tinggi sekali. Secara otak-atik angka yang dilakukan oleh lembaga survei abal-abal yang dibayar, yang selalu memainkan tipu-tipu sebagaimana yang dilakukan pada saat Pilkada DKI, maka dikesankan bahwa kans Anies itu kecil. Mereka ingin membuat mengarahkan masyarakat, sebenarnya pembentukan opini, agar dikesankan bahwa Anies itu hanya penggembira. Itu secara angka-angka di media. Tapi melihat realitas seperti itu, maka para tokoh-tokoh surveyor turun langsung berbicara, memberikan pembenaran-pembenaran atas perilaku mereka. Semakin mereka banyak bicara, maka semakin banyak kebohongan yang mereka lakukan. Sebenarnya itu aja. Terus ini kan mengejutkan bahwa dia kapten kita ini, kapten timnas ini mantan tentara ya, tentara lah istilahnya itu. Pilot lagi ya. Itu apa tuh untungnya dari timnas ini? Itu semakin membuat tim kita solid ya, karena kita dipimpin oleh orang yang terbiasa berdisiplin tinggi, gitu kan. Jadi relawan-relawan itu akan semakin kuat koordinasinya di lapangan, akan semakin solid karena dipimpin oleh seorang yang memang benar-benar berada di lapangan sepanjang karirnya, gitu kan. Jadi kita akan semakin terkoordinasi sebenarnya. Jadi ini efek kejutnya memang luar biasa dari timnasnya Anies ini, apalagi dengan menggunakan nama bukan sebagai ketua ya, tapi kapten. Sebagaimana kita lihat sebagai kapten-kapten kesebelasan gitu kan. Nah, kita ini kan semuanya ini kesebelasannya Anies Caimin. Bang, satu nih Bang, kan ada isu capres yang menggunakan alat negara nih Bang. Ya. Ya kan, ada menggunakan alat negara, dan itu juga ada beritanya udah dikerahkan lah memasang baliho itu. Nah, ini dengan adanya
timnas Anies ini yang diketuai oleh basic militer, ini menurut abang gimana nih untuk meminimalisir atau menanganinya dengan adanya isu-isu alat negara yang akan dipergunakan? Gini ya, yang pertama saya jelas bukan pendukung Ganjar, tapi saya sangat tidak suka baliho-baliho Ganjar diturunkan, karena itu melukai hati kita. Walaupun kita tahu pendukung Ganjar itu sama dengan mereka bertahun-tahun menggebuki kita, tapi saya sangat tidak suka perilaku seperti itu. Nah, alat negara yang digunakan untuk kampanye pilpres ini harus dilawan secara bersama. Semua komponen yang terlibat dalam pilpres ini, agar siapapun yang menang pilpres menjadi terhormat dan kemenangannya itu diterima oleh banyak orang, harus mengikuti aturan main yang benar. Jangan menggunakan alat negara untuk hal-hal seperti ini. Jadi kita tidak bisa meminta negara netral, tidak bisa. Kita harus melawan agar negara netral. Jadi seluruh rakyat yang punya kepentingan terhadap demokrasi, siapapun itu, dimanapun posisinya, entah dia pendukung Prabowo Gibran, entah dia pendukung Ganjar, atau dia pendukung Anies dan Caimin, siapapun yang berotak waras, yang ingin negara ini terjaga demokrasinya, harus melawan cara-cara seperti itu. Jadi kita bukan menginginkan untuk, misalkan di kita ingin Anies menang, lalu lakukan segala cara. Bukan. Kita ingin Anies menang, tetapi hukum tetap terjaga. Iya. Kondusivitas masyarakat tetap terjaga. Tidak melakukan hal yang seolah-olah karena dia berkuasa lalu melakukan segala cara. Masyarakat melihat, nanti efeknya semakin lama yang rugi itu bukan cuma kontestan yang ikut, tetapi seluruh bangsa ini rugi kalau kita diamkan. Jadi siapapun mau berada dimanapun posisinya harus melawan. Walaupun misalkan itu yang diuntungkan timnya Anies, kita tetap tidak boleh memberikan keleluasan untuk hal-hal yang seperti itu. Kira-kira itu. Itu kegiatan itu masif banget ya Bang. Itu abang curiga gak itu dananya dari mana kok bisa plak gitu banyak? Ya, baliho permainan hantu blau kayak gini kan udah terjadi dari berkali-kali pilpres maupun pilkada ya. Jadi sudahlah, mau duitnya dari mana terserahlah. Tetapi bahwa jangan menggunakan alat negara itu kita benar-benar jangan sampai terjadi. Kita harus lakukan segala cara itu untuk itu tidak terjadi. Terus nanti acara selanjutnya di KPU ini apa? Kalau acara di KPU hari ini cuma pengambilan nomor saja ya, dan dilakukan dengan cara yang biasa saja, tidak ada arak-arakan. Ada nomor favorit nggak Bang? Saya? Ya. Semua nomor buat saya favorit ya. Karena semua nomor itu bermanfaat buat nomor yang lain. Kan tidak ada nomor 4 kalau nggak ada nomor 3 sebelumnya. Oh, iya. Tidak ada nomor 2 kalau tidak ada nomor 1 sebelumnya. Jadi semua angka buat saya favorit. Tapi lebih ke nomor 3 ya Bang? Kenapa? Lebih ke nomor 3 ya. Saya lebih suka kalau itu di nomor 3 karena punya pengalaman di pilkada kemarin. Gimana Jadi, Bang? foto-foto lama bisa kita keluarin lagi. Oh, Bisa. Bang, satu lagi Bang, klarifikasi JIS Bang. Ya. Nah kemarin kan abang tuh salah satu nih penentang berat rumput JIS diganti. Faktanya sekarang setelah diganti kita lihat sendiri Bopeng-bopeng ya. udah sepertinya udah bopeng-bopeng jauh lebih bagus dari yang dulu Bang. Jadi begini, dari sejak awal mereka bicara tentang JIS itu, kecenderungan untuk mendelegitimasi Anies itu sangat kental sekali rasanya. Dua orang menteri, 3 menteri ya, membawa rombongan wartawan, membawa tukang rumput bikin drama di JIS, gitu kan? Lalu decongkel lah rumputnya segala macam, gitu kan? Mau apa mereka itu sebenarnya? Lalu dikatakan pula pintu masuk kawasan JIS cuma 1. Padahal kita tahu semua pintu kawasan JIS itu 4. Bahwa yang baru bisa digunakan 1, iya. Tapi persiapannya 4.
lalu infrastruktur pendukung stasiun di JIS itu memang sudah dalam perencanaan. Bahwa itu belum tuntas di masa Anies memang iya, karena kan dia dibatasi waktu, ya kan? Lalu menjadikan drama JIS karena ingin memakai JIS tapi menjelekkan dulu inisiatornya yang menuntaskan program itu kekanak-kanakan. Kenapa kalau kolaboratif saja bahwa ini memang dibangun oleh Anies, namun karena belum tuntas seluruhnya maka kami bertugas menuntaskan. Kan kita semua nyaman-nyaman aja. Memang iya kok. Nggak ada satu pekerjaan itu langsung sempurna, nggak ada. Di mana-mana pun nggak ada. Tapi karena nafsu politiknya yang sangat luar biasa, jadi ya senjata makan tuan. Gimana Jadi, Bang? Begitu rumput JIS-nya terlihat jelek, mereka harus membela diri segala macam gitu kan. Itu kan karena nafsu ingin menjatuhkan. Yang paling fatal lagi, mereka menyuarakan ada surat pipa. Surat pipa itu adalah surat balasan dari suratnya PSSI, karena ada di kalimat itu. Gitu. Jadi PSSI lah yang mengirim surat meminta kepada FIFA datang, tapi sambil ngasih tahu bahwa ada kondisi rumput yang demikian-demikian. Ya. Lah FIFA mendapat pemberitahuan itu, fine-fine aja, lakukan saja pergantian rumput. Bukan FIFA datang dulu baru suruh ganti rumput. PSSI yang mengirim surat untuk memberikan pembenaran terhadap perilaku mereka. Jadi ketika sepak bola dipolitisasi seperti ini, ya memang jadinya sepak bola kita tidak pernah maju. Kalian tahu puncak kejayaan kita tahun berapa? Bukan kejayaan, prestasi. Di tingkat dunia itu tahun berapa? 70-an ya. Tahun 77. Indonesia belum masuk ya. Baru masuk Piala Dunia final. Indonesia lawan Korea Utara. Di situ puncak kita. Sampai hari ini belum pernah lagi kita berprestasi sejauh itu. Dan itu pun kalah adu penalti dengan Korea Utara itu. Dan saya masih hafal pemain-pemain saat itu, terlebih yang gagal memasukkan bola ya. Satu-satunya tuh namanya Anjas Asmara. Dia banyak berprestasi, tapi saat itu dia gagal. Sama Oyong Liza. Jadi kalau bicara tentang bola di Jakarta, lu masih di Udik, gue udah di Senayan gitu loh. Stadion Menteng itu saya dari zaman MBFA, saya itu anak gawang dulunya. Jadi saya di klub sepak bola namanya MBFA, Merdeka Boys Football Association. Dilatih oleh dipanggilnya Ibung. Itu terkenal sekali di Jakarta. Restianto dari situ, Andi Lala dari situ, gitu loh. Iswadi Idris dari situ. Lo mau bicara bola apa sama gua? Cuman gara-gara lu dia jadi jabatan di PSSI terus seolah-olah paling tahu segalanya. Udahlah, lagu lama itu. Kekuasaan itu sifatnya sementara, lakukan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat, bukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya politis kepentingan mereka sendiri. Akhirnya seperti ini jadinya malu-maluin diri. Saya kira itu dari saya kalau soal PSSI. Terima kasih. Terima kasih Bang guys.